Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Safira Maulidia dari kelompok 7 sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan kedudukan dan fungsi feature. Kedudukan feature. Kedudukan feature di sini sangat penting dalam media massa. Posisi dan eksistensi feature di sini tidak tergantikan oleh produk jurnalistik yang lainnya. Kedudukan feature di sini sebagai salah satu bentuk dari karya jurnalistik sastra yang tidak hanya untuk memenuhi aspek keseluruhan media massa semata, tapi juga feature di sini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan citra media massa di mata para khalayak. Kemudian fungsi feature. Fungsi feature di sini mencakup 5 hal, antara lain yang pertama sebagai pelengkap sekaligus variasi sajian berita langsung. Jadi maksudnya di mana feature di sini sebagai pelengkap sekaligus variasi. Jadi dengan adanya feature jurnalistik atau berita langsung atau berita itu menjadi lebih banyak daya tariknya. Kan biasanya kalau berita biasa seperti berita langsung itu kan lebih ke baku, formal, kaku, serta penyampaiannya itu lebih lugas dan ringkas. Kemudian dengan adanya feature di sini, karena feature menceritakan tentang fakta yang disajikan seperti cerita pendek dengan gaya penulisan yang lebih menarik dan variatif, maka feature di sini akan memiliki daya tarik sendiri, sehingga feature di sini sebagai pelengkap sekaligus pemberi sentuhan variasi berita langsung. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi informasi yang menarik tentang suatu situasi, keadaan, atau peristiwa yang terjadi. Jadi, untuk menyampaikan informasi tersebut itu tidak hanya melalui berita langsung, tapi kadang reporter itu kan menyampaikan berita menggunakan feature juga. Mengapa? Karena menurut mereka feature itu lebih menarik. Jadi kan biasanya berita langsung itu kan menyampaikannya hanya yang penting-penting saja, singkat dan tegas serta lugas gitu. Sedangkan feature di sini menyampaikan informasinya itu dengan cara yang ringan dan lebih unik serta menyentuh. Jadi kata-kata yang tidak digunakan di dalam berita langsung itu kadang digunakan di dalam feature, seperti kata-kata sederhana, informasi kecil yang tidak digunakan di dalam berita itu kadang digunakan dalam feature juga. Ini agar si pembaca itu lebih bisa merasakan ataupun ceritanya itu lebih masuk ke dalam si pembaca. Kemudian yang ketiga, sebagai penghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Jelaskan salah satu fungsi media massa itu sebagai rekreasi atau entertain atau menghibur pembaca ataupun yang mendengarkan dan yang melihat. Ini sama dengan feature. Feature juga berfungsi sebagai penghibur atau sarana rekreasi. Karena
Feature itu kan menyajikan informasi atau fakta berupa cerita pendek dengan penulisan yang lebih menarik. Itu kan tentu akan lebih membuat pembacanya itu merasa terhibur karena dibentuk dalam bentuk cerpen. Juga si pembaca atau pendengar itu bisa mengembangkan imajinasinya dan fantasinya itu lebih kuat. Jadi dalam feature itu mengandung bobot rekreasinya itu lebih kuat daripada berita langsung. Kemudian yang keempat, sebagai pemberi makna terhadap suatu peristiwa. Jadi kan biasanya dalam berita langsung itu kan lebih ke menyiarkan, hanya menyiarkan saja. Contohnya seperti si A diperkosa oleh siapa. Itu hanya menyiarkan saja. Sedangkan dalam feature di sini menjelaskan suatu berita itu dilihat dari perspektif kemanusiaannya, dari emosinya. Jadi tidak hanya menyiarkan saja, tapi di dalamnya itu terkandung nilai atau makna yang kita tulis dalam feature tersebut. Jadi kan dalam menyiarkan itu tidak asal hanya menyiarkan saja, tapi dalam menulis feature itu kita akan seperti kita sendiri yang mengalaminya. Jadi perspektif itu kemanusiaannya ada, perspektif kemanusiaannya itu ada, emosinya pun ada. Jadi di dalam feature tersebut terdapat makna dan atau sesuatu yang kita tulis. Kemudian yang terakhir, sebagai wahana ekspresi yang paling efektif dalam memengaruhi halayak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, berita itu hanya menyiarkan saja. Sedangkan di dalam feature itu menulis bagaimana dalam perspektif emosi, perasaan, suasana hati dan empati kita. Jadi kita menulis di feature itu tidak hanya asal menulis saja, tapi di dalamnya itu ada nilai dan maknanya juga. Oleh karena itu di dalam feature tersebut paling efektif untuk menyatakan suasana dan isi hati dari penulisnya, karena dibentuk ataupun ditulis dalam bentuk cerita pendek dan penulisannya itu sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan oleh si penulis itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.